masa klasik dipelopori oleh Adam Smith pada tahun 1732 sampai 1790 yang tercermin dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nations, yang dianggap sebagai ibu dari ilmu ekonomi. Prinsip utama dari masa klasik adalah kepentingan pribadi dan semangat individualisme. Kepentingan pribadi merupakan suatu kekuatan pendorong pertumbuhan ekonomi dan kekuatan untuk mengatur kesejahteraan sendiri. Berdasarkan prinsip tersebut, para penganut masa klasik percaya bahwa sistem ekonomi liberal atau sistem ekonomi yang dimana membebaskan setiap orang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan sistem ekonomi liberal, menurut masa klasik dapat menjamin tercapainya yang pertama, tingkat kegiatan ekonomi nasional optimal. Yang kedua, alokasi sumber daya, baik sumber daya alam maupun faktor-faktor produksi lainnya, di berbagai kegiatan ekonomi secara efisien. Kaum klasik juga mengatakan bahwa yang mengatur perekonomian adalah tangan pengendali yang tidak kentara atau tangan gaib. Dalam ekonomi klasik memiliki pemahaman-pemahaman tersendiri mengenai bentuk-bentuk pasar. Yang pertama yaitu pasar barang. Seperti yang kita ketahui, di pasar barang terjadi pertemuan antara penawaran agregat dan permintaan agregat. Menurut kaum klasik, di pasar tidak mungkin akan kekurangan produksi atau kelebihan produksi dalam jangka waktu lama atau pasar dalam keadaan equilibrium. Jika suatu saat terjadi kelebihan atau kekurangan produksi, maka mekanisme pasar atau secara otomatis mendorong kembali perekonomian tersebut. Pada kondisi di mana penawaran agregat akan memenuhi permintaan total secara tepat. Pendapat ini dilandasi dengan kepercayaan kaum klasik bahwa di dunia nyata ini, yang pertama, berlaku hukum C yang menyatakan bahwa setiap barang yang diproduksi selalu ada yang membutuhkan. Yang kedua, harga-harga dari hampir semua barang dan jasa adalah fleksibel, yaitu dapat berubah sesuai daya tarik para pembeli atau penjual. Dari segi kebijakan ekonomi, pemerintah tidak perlu melakukan campur tangan atau interferensi apapun. Kalau GDP menurun dan terjadi pengangguran, kita hanya perlu menunggu sampai perekonomian tersebut melakukan proses penyesuaian dan keadaan keseimbangan pasar akan kembali terjadi. Sekian dan terima kasih. Kenalkan, nama saya Blas Rizuma, saya dari program studi ekonomi pembangunan akan membahas materi makro mengenai pasar uang dari teori klasik. Teori klasik ini pertama kali dipelopori oleh Adam Smith. Adam Smith beranggapan bahwa masyarakat bebas berusaha atau liberal, di mana campur tangan pemerintah ini adalah minimal agar tercapainya perekonomian yang optimal atau full employment of activity. Kemudian pasar uang. Di pasar uang, permintaan akan uang akan bertemu dengan penawaran akan uang. Kaum klasik di sini mempunyai teori yang sangat terkenal, yakni teori kuantitas. Teori kuantitas mengatakan bahwa masyarakat memerlukan uang tunai hanya untuk keperluan transaksi jual beli barang dan jasa. Karena uang tidak bisa menghasilkan apa-apa, maka masyarakat hanya memerlukan uang sesuai dengan kebutuhan mereka. Apabila transaksi yang mereka lakukan itu banyak, maka uang yang dibutuhkan itu juga banyak. Kemudian volume transaksi tersebut tergantung pada dua hal, yaitu volume barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat dan harga konstan dan tingkat harga umum atau harga umum. Semakin besar GDP, semakin banyak transaksi yang dilakukan oleh masyarakat, atau semakin tinggi harga barang dan jasa yang dijual, maka semakin banyak uang yang dikeluarkan oleh masyarakat. Penawaran akan uang MS itu sama dengan ditentukan oleh kebijakan moneter. Kemudian permintaan akan uang KPQ. K di sini yakni konstanta dan Q GDP konstan dan P itu harga umum atau harga rata-rata. Mekanisme pasar akan menyamakan penawaran akan uang dengan permintaan dan akan uang, sehingga ME sama dengan MD sama dengan KPQ. Secara ringkas, permintaan akan uang dan penawaran akan uang ini selanjutnya permintaan dan penawaran akan uang ini menentukan tingkat harga umum.
Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar tenaga kerja menurut teori klasik. Menurut teori klasik, apabila harga dari tenaga kerja atau upah dari tenaga kerja yang cukup fleksibel, maka permintaan akan tenaga kerja selalu seimbang dengan penawaran akan tenaga kerja, sehingga tidak ada kemungkinan timbulnya pengangguran sukarela. Artinya, pada tingkat upah real yang berlaku di pasaran, semua orang yang bersedia bekerja dapat memperoleh pekerjaannya atau akan mendapatkan pekerjaan. Sedangkan mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan adalah mereka yang tidak bersedia bekerja pada tingkat upah tersebut atau penganggur yang sukarela. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kurva pasar tenaga kerja menurut kaum klasik. Di sini upah real, sedangkan sumbu horizontal ini merupakan jumlah tenaga kerja, yang F yang sumbu tegak lurus ini merupakan jumlah angkatan kerja, sedangkan yang S bagian ini merupakan orang yang bersedia bekerja pada berbagai tingkat upah. Yang D1 merupakan permintaan akan tenaga kerja. Pada kondisi seperti ini, perekonomian disebut dengan full employment atau mereka yang bersedia bekerja memperoleh pekerjaannya atau dapat bekerja. Misalnya, pada suatu ketika, produsen dapat mengurangi jumlah produksinya dikarenakan produksi yang terlalu banyak mengakibatkan barang yang tidak laku, maka garis kurvanya akan menurun dari D1 menjadi D2. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang pasar luar negeri menurut teori klasik. Di pasar luar negeri, kaum klasik juga menganut pandangan bahwa dunia secara otomatis mengoreksi ketidakseimbangan. Pandangan bahwa suatu perekonomian tidak perlu merepotkan diri untuk menyeimbangkan negara perdagangan mereka dengan kebijakan-kebijakan khusus. Dengan memahami salah satu dari sistem pembayaran luar negeri. Yang pertama, sistem standar emas, yaitu sistem yang memberlakukan uang dalam negeri. Misalnya, rupiah dijamin dengan emas. Yang kedua, standar kertas dan kurs devis yang fleksibel, yaitu sistem keuangan dalam negeri yang dapat menggunakan standar kertas atau menggunakan uang kertas yang tidak dijamin dengan emas. Pasar barang. Perbedaan pasar barang menurut Keynesian dengan klasik terletak pada hukum Say, bahwa permintaan sama dengan penawaran, sehingga tidak akan terjadi kelebihan atau kekurangan permintaan atau penawaran. Menurut Keynesian, permintaan barang tidak selalu sama dengan penawaran, karena tidak semua income dibelanjakan, tetapi sebagian dari pendapatan tersebut akan disimpan dalam bentuk tabungan atau saving. Tabungan tidak menambah permintaan efektif terhadap barang dan jasa, kalau tidak segera diinvestasikan, sehingga akan terjadi kelebihan stok barang atau kelebihan produksi barang penawaran. Apa akibat dari ketidakseimbangan permintaan dengan penawaran ini terhadap perekonomian negara? Ada dua akibat yang akan terjadi. Yang pertama, para produsen akan mengurangi jumlah produksi mereka pada tahun atau periode berikutnya. Artinya, output dan GDP akan berkurang pada tahun berikutnya. Bila output berkurang, maka dampaknya akan sangat serius terhadap variabel makro karena income, lapangan kerja, konsumsi, investasi, dan seterusnya akan menurun. Yang kedua, akibat dari turunnya GDP dan income, maka harga-harga akan turun karena turunnya permintaan akibat penurunan income. Apabila harga-harga atau harga barang dan tenaga kerja tidak kaku tetapi fleksibel dan turun sebanding dengan penurunan income seperti yang diasumsikan oleh teori klasik, maka keadaan downturn ini tidak akan berlangsung lama karena harga yang turun akan kembali mendorong naiknya permintaan sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran. Naiknya permintaan akan mendorong produsen kembali menggenjot produksi mereka dan keadaan terpuruk akan segera terkoreksi kembali. Pabrik dan industri tidak akan tutup sehingga para buruh tidak banyak yang kena PHK. Berbeda dengan teori klasik yang mengasumsikan harga-harga adalah tidak fleksibel tetapi kaku atau rigid. Tidak mau turun, akibatnya permintaan akan turun dan produksi tidak akan naik, sehingga ekonomi akan terjebak pada resesi atau depresi.
Pasar tenaga kerja mengikuti pasar barang. Apabila output atau Q naik, maka jumlah orang yang mendapat pekerjaan atau tingkat employment atau M juga naik. Sebaliknya, N turun apabila Q turun. Keynes menekankan bahwa proses makro adalah proses menuju keseimbangan umum atau general equilibrium. Apabila terjadi suatu perubahan atau misalnya I atau G atau MS berubah, maka akan mempunyai pengaruh berantai terhadap semua pasar perekonomian, akan menyesuaikan diri terhadap perubahan ini, sehingga tercapai posisi keseimbangan umum yang baru. Posisi keseimbangan umum diartikan sebagai posisi semua pasar ada dalam posisi keseimbangannya secara bersama-sama atau simultan. Suatu perekonomian akan selalu bergerak menuju posisi keseimbangan umumnya. Baik, terima kasih. Yang berikutnya, pasar uang menurut Keynes. Pasar uang merupakan pertemuan antara money demand dan money supply, atau pertemuan akan permintaan uang dengan penawaran akan uang. Money demand merupakan kebutuhan masyarakat akan uang tunai untuk menunjang kegiatan ekonominya, sedangkan money supply merupakan jumlah uang yang disediakan oleh pemerintah dan bank, baik berupa uang kartal maupun uang giral. Di pasar uang, pertemuan antara money demand dan money supply tersebut dinamakan dengan penentu harga. Penentu harga merupakan harga yang harus dibayar untuk penggunaan uang, yang tidak lain adalah tingkat bunga. Penawaran akan uang ditentukan oleh penguasa moneter, sehingga identik dengan jumlah uang yang beredar. Menurut Keynes, seseorang yang memegang atau meminta uang itu karena alasan, tujuan, dan motif tertentu. Menurut Keynes, ada 3 alasan orang menggunakan uang. Yang pertama, motif transaksi, yang kedua motif berjaga-jaga, dan yang ketiga motif berspekulasi. Motif transaksi ditentukan oleh motif transaksi ditentukan oleh volume output yang ditransaksikan atau GDP real, sedangkan berjaga-jaga itu ditentukan oleh tingkat bunga, dan berspekulasi itu ditentukan untuk memperoleh keuntungan dengan cara misalnya dia berspekulasi di masa yang akan datang harga obligasi naik, maka orang tersebut akan membeli obligasi di hari ini, maka uang tunai yang dipegang di tangan akan berkurang. Terima kasih, sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya sebagai pemateri berikut akan menjelaskan tentang pasar tenaga kerja menurut teori Keynes. Dalam teori Keynes, pasar tenaga kerja mengikuti pasar barang. Apabila output atau Q naik, maka jumlah orang yang mendapat pekerjaan atau tingkat employment atau N juga naik. Sebaliknya, N turun apabila Q turun. Menurut Keynes, anggapan-anggapan kaum klasik khususnya mengenai fleksibilitas sempurna dari harga-harga dan tingkat upah dan reaksi yang cepat dan rasional dan para pelaku ekonomi tidak selalu cocok dengan kenyataan. Proses menuju equilibrium yang baru dalam kenyataan memakan waktu yang kadang-kadang cukup lama, tergantung pada beberapa besar hambatan-hambatan yang merintangi proses tersebut. Hambatan-hambatan ini termasuk yang pertama, ketegaran dan fleksibilitas yang tidak sempurna dari harga-harga dan terutama upah meskipun pengangguran ada di mana-mana. Yang kedua, kelembatan reaksi para pelaku ekonomi atau produsen, konsumen, bursa terhadap situasi ekonomi yang baru. Kasus hambatan yang sering adalah adanya ketegaran tingkat upah atau nominal untuk turun meskipun pada masa depresi dan pengangguran massal. Dari segi kebijaksanaan, konsepsi Keynes menyarankan bahwa seyogianya pemerintah tidak mengandalkan pada proses alamiah dari kaum klasik untuk membawa perekonomiannya ke posisi full employment. Pemerintah harus aktif melakukan sesuatu dan bukannya hanya menunggu bekerjanya proses alamiah tersebut.
Satu tindakan yang bisa diambil pemerintah dalam menghadapi keadaan depresi dan pengangguran adalah meningkatkan pengeluaran pemerintah atau G. Kenaikan G melalui proses multiplier akan menaikkan permintaan agregat Z. Pada kasus sebaliknya, Z naik, maka tindakan pemerintah adalah menurunkan G melalui misalnya pengurangan pos-pos pengeluaran pemerintah atau APBN, dan dapat diperbuat dengan menaikkan pajak dan tingkat bunga. Terima kasih.